Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi di pelajaran kimia ya. Kita lanjut lagi, ini materi terakhir di bab ini, yaitu mengenai penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat. Nah, ini terjadi kalau ada dua zat yang berbeda yang dicampur jadi satu. Nah, kita ingin tahu nih apakah terjadi endapan atau tidak terjadi endapan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi syaratnya nanti pasti KSP-nya sudah diketahui. Karena KSP itu kan standarnya ya, hasil kali kelautan standar. Nah, kalau nilai Q-nya lebih besar dibanding KSP, maka benar akan terjadi endapan. Tapi kalau Q-nya kurang dari KSP, yang terjadi adalah larut semua. Tapi kalau Q sama dengan KSP itu artinya larutan jenuh. Jenuh artinya tepat akan mengendap tapi belum mengendap ya. Tepat akan mengendap. Gitu ya. Oke, kita lihat ya berbagai contoh soal sebelum kalian nanti mengerjakan soal latihannya. Kita lihat. Jika dalam suatu larutan terdapat terkandung PbNO3 0,05. Oke, jadi kita langsung harus buat seperti ini. Ya, pertama adalah PbNO32. Ya kan, kita buat reaksinya. Ada Pb ditambah NO3. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Nah, dia bilang kalau di sini 0,05, berarti sini juga 0,05 kan? Nah, NO3-nya berarti 2 kali 0,05. Berarti 0,1. Ya. Nah, ada ditambah campur dengan HCl. HCl-nya berapa? 0,05. Kita pisah dulu ya. Nah, ini 0,05. Berarti sini 0,05, ini juga 0,05. Oke, ini masing-masing. Terus kita harus cari Q-nya. Cari Q-nya itu berarti kita lihat yang diketahui KSP siapa? PbCl2. Oke, berarti kita bikin dulu. PbCl2. Berarti Pb tambah Cl sebanyak 2. Nah, nanti Pb-nya yang dimasukkan adalah M dari sini. Masukkan, berarti di sini 0,05. Sedangkan Cl-nya masukkan juga dari sini. Ini juga 0,05. Ya. Berarti Q-nya itu cara menghitungnya seperti menghitung KSP. Tapi kan ini gabungan dari dua hal, gitu ya. Jadi di sini si Pb yaitu 0,05 pangkat 1 dikali yang Cl yaitu 0,05 pangkat 2. Kita jadikan bentuk yang pangkat ya, 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 1 dan 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2, yang sebelah sini 25 kali 10 pangkat min 4, karena min 2 pangkat 2. Berarti kalau dibuat 125 kali 10 pangkat min 6. Biasakan langsung dijadikan ke standar, bilangan standar, harus bentuk satuan angkanya. Jadi ini 1,25 kali 10 pangkat min 6. Nah, langsung kita bandingkan dengan KSP. Kita tulis nih KSP-nya. KSP-nya ternyata 6,25 kali 10 pangkat min 5. Ini KSP-nya. Berarti kalau kita lihat, ini pangkat min 6, ini pangkat min 5. Berarti lebih kecil kan pangkat min 6. Berarti ini lebih kecil. Berarti apakah terjadi endapan? Tidak. Ya. Jadi ini yang terjadi adalah larut, bukan mengendap. Oke, kita lihat lagi contoh soal selanjutnya. Sebanyak 200 ml AgNO3. Oke. Nah, ini ada mili-milinya. Nih hati-hati ya kalau soal ada mili-milinya, ntar beda lagi dengan yang tadi yang nggak ada mili. Kita lihat. Yang pertama ada AgNO3, kita buat reaksi ya seperti biasa. AgNO3. Berarti Ag plus NO3. Ya. Kalau dia di sini 0,02 M, berarti ini juga sama ya, 0,02 karena koefisiennya 1 semua. Nah, dia dicampur dengan 300 ml larutan Al2SO4 3 kali. Kita buat nih, Al2
SO4 3 kali. Berarti terbentuk dari 2Al ditambah 3SO4. Ya kan? Berapa M? Dia bilang 0,05. Oke, kita buat di sini. Ini 0,05. Nah, karena kalau AL-nya berarti 2 dikali 0,05. Berarti 0,1. Sedangkan SO4-nya 3 kali 0,05. Berarti 0,15. Ya, gitu. Jadi diperhatikan koefisiennya. Terus yang ketahuan, berarti yang akan kita cek endapannya adalah si Ag2SO4. Berarti kita buat nih Ag2SO4. Berarti dia terbentuk dari 2Ag ditambah SO4. Kita masukkan siapa yang punya Ag ini kan? Ya, berarti 0,02. Sedangkan SO4 ini kita masukkan di sini 0,15. Gitu kan ya? Baru kita cari Q-nya. Nah, Q-nya karena dia ada mili-milinya, berarti kita harus hitung dulu. Ya, jadi kayak seperti apa menghitungnya? Misalnya ini berarti kan Ag pangkat 2 ya kan dikali SO4 pangkat 1. Nah, Ag-nya itu kan berarti 0,02. Berarti dia itu berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, dibagi dengan mililiter campurannya. Gitu. Jadi ini bukan harus dibagi lagi ya dengan kita kali dulu dengan volumenya dia, yaitu dikali 200 ya untuk si Ag, tapi dibagi dengan volume total. Volume totalnya berarti 200 tambah 300, yaitu 500. Itu untuk Ag. Sedangkan untuk SO4 adalah 0,15. Kalau kita buat kan berarti dia 15 kali 10 pangkat min 2 ya. Baru kita kali dengan mililiter dia, yaitu 300, dibaginya adalah 500. Nah, gini. Ya, jadi modelnya seperti ini. Nanti hasilnya kita hitung. Yang ini pangkat 2 ya, kita lupa nih. Nah, kita hitung yang dalam kurung dulu kan, kayak ini 0, 0, coret, ya kan, 4 dibagi 5, berarti 0,8. Ya kan, 2 kali 2, 4 dibagi 5. Kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Sedangkan yang sebelah sana ini 0, 0 coret. Ya kan? Terus ini 15, 5 itu 3. Berarti dia 9 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung ini 0,64 kali 10 pangkat min 4. Dikali 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita tinggal hitung yang perkaliannya dulu ya. 0,64 kali 9 5,76 ya. Berarti 5,76 kali 10 pangkat min 6. Itu Q-nya. Baru kita bandingkan dengan nilai KSP-nya. Ini kita lihat, oh KSP-nya ternyata 1,5 kali 10 pangkat min 5. Nah ini ya ternyata min 6, min 5 lebih besar min 5 ya, berarti ini lebih kecil. Berarti dia yang terjadi adalah larut, bukan mengendap. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi soal yang model lain. Di sini ada suatu larutan mengandung PbNO3, MnO3 2 kali, ZnNO3 2 kali. Ya kan modelnya seperti itu. Terus, jadi kalau kalian lihat ini modelnya sama ya. Nah, mereka masing-masing ternyata 0,01 M. Oke, karena ini modelnya sama, kita bisa misalkan ini jadi kayak sama, karena modelnya sama semua, kita bikin X gitu ya, NO3 2 kali, karena modelnya sama. Kalau modelnya nggak sama harus dibuat masing-masing ya. Berarti ini X ditambah 2NO3. Berarti kalau di sini 0,01, di sini juga yang X 0,01, yang ininya 0,02. Nah, kenapa X? Karena supaya kita menghitung Q-nya satu kali aja, karena modelnya sama semua. Jadi ternyata yang diketahui kan KSP PbOH32, MnOH32, berarti modelnya adalah X gitu ya, OH3, OH
Sebentar. Ini salah ya, bukan OH3, jadi nggak ada 3-nya. Nah, ini soalnya salah ya, jadi MnOH2 gitu ya. Nggak ada OH3. Nah, XOH2. Nah, berarti ini terbentuk dari X plus 2OH. Nah, kita kan sudah tahu kalau X-nya dimasukkan yang sama ini, yaitu 0,01 alias 10 pangkat min 2. Nah, terus OH-nya dimasukkan dari mana? Kok nggak ada campur? Kan dia bilang ditambah NaOH nih. Sehingga pH-nya jadi 8. Kita buat nih, NaOH. Berarti kan Na plus OH min. Kalau pH 8, ya berarti pOH-nya 14 kurang 8 yaitu 6. Berarti OH minnya 10 pangkat min 6. Gitu ya. Berarti yang OH min ini sebenarnya udah tahu yaitu 10 pangkat min 6. Nah, baru kita masuk ke sini, ini 10 pangkat min 6. Nah, berarti kita cari Q-nya untuk semuanya adalah X yaitu 10 pangkat min 2 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 6 pangkat 2. Berarti 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 12. Berarti 10 pangkat min 14. Nah, nanti baru kita masing-masing ini kita bandingkan. Kalau untuk yang PB, ya kan, PB itu kan dia 3 kali 10 pangkat min 15. Untuk yang PbOH 2 kali. Berarti kalau 10 pangkat min 14 gimana? Lebih besar. Jadi untuk yang PB ini mengendap. Ya. Tapi untuk yang Mn, kita lihat Mn itu 5 kali 10 pangkat min 14. Ini nggak ada angka depannya, berarti dia lebih kecil Q-nya. Berarti di sini dia untuk si Mn dia tidak mengendap. Nah, untuk yang satu lagi si siapa? Zn, berarti dia bilang 5 kali 10 pangkat min 16. Oke, kita tulis 5, kita bandingin 5 kali 10 pangkat min 16. Berarti min 14 jauh lebih besar ya, berarti lebih besar. Berarti untuk si Zn, ya dia mengendap. Berarti siapa saja hidroksida yang mengendap, yaitu PbOH2 dan ZnOH2. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Sampai seperti di situ dulu. Selamat siang semua.